Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4, tetapi perlu diketahui bahwa soal nomor 4 itu sepaket ya, jadi nomor 4 sampai 7 menggunakan informasi yang sama, yaitu informasi ini. Oke, intinya soal nomor 4 ya, daripada kita membaca deskripsinya terlebih dahulu, kita langsung aja masuk ke soal, jadi kita bisa tahu data apa yang kita perlukan untuk diperoleh jawabannya. Ya. Nomor 4 dikatakan bahwa, ditanyakan bahwa berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi di negara X. Nah, pertumbuhan ekonomi itu bicara tentang pertumbuhan output. Nah, sebenarnya bisa pertumbuhan GDP atau PDB atau bisa juga PNB atau GNP. Nah, data yang disediakan di soal itu adalah GNP, Gross National Product atau pendapatan nasional real. Berarti kita bisa mencari pertumbuhan GNP-nya seperti itu. Nah, bagaimana kita mencari pertumbuhan GNP? Karena di soal informasi yang digunakan adalah tahun 2019 dan tahun 2020, maka kita mesti tahu konsep dari growth ya. Apapun yang berkaitan dengan growth yang secara diskrit, yang berarti persen delta Y sama dengan YT dikurang YT min 1 dibagi YT min 1. Nah, karena kalau kita mau hasilnya dalam persen atau per 100, maka kita kalikan dengan 100%. Seperti itu. Oke. Ini juga bisa kita ganti jadi YT plus 1 dikurang YT dibagi YT. Ya, intinya dia harus selisih 1, tapi ini juga, lebih tepat karena kan kita mau lihat berapa pertumbuhan sekarang. Berarti kita bandingkan dengan satu periode yang lalu. Nah, di sini kenapa kita bisa sebut 2020 sebagai T? Karena 2020 itu lebih besar dari 2019. Jadi nggak mungkin 2020 itu T-1. Karena kalau 2020 T-1 berarti T-nya 2021. Nah, karena ada 2000 sama 2019, berarti 2019 ini yang jadi T-1. Sedangkan 2020 adalah yang T-nya. Seperti itu. Oke. Berarti rumusnya adalah GNP 2020 dikurang GNP 2019 dibagi GNP 2019, ini dibuka kurung dan tutup kurung, dikalikan dengan 100%. Nah, di soal dikatakan bahwa GNP 2020 itu adalah 266.439,7 juta. Sedangkan GNP 2019 itu sebesar 256.972,4 juta. Nah, hati-hati supaya tidak kebalik penulisannya. Karena jika terbalik informasinya, hasilnya tetap akan berbeda. Mungkin teman-teman akan mikir, nggak apa-apa kebalik, paling bedanya nanti positif sama negatif. Dan kalian bisa pakai feeling jawabannya positif atau negatif kan kalau misalnya kebalik. Tapi hati-hati kalau infonya kebalik, kalian akan ada perbedaan perhitungan di mana bisa jadi kalau informasinya kebalik, kalian masukin nilai yang bawah itu 2020. Nah, pembaginya beda, hasilnya pasti berbeda. Bukan tandanya yang berbeda, tapi angkanya yang berbeda. Jadi hati-hati jangan sampai informasinya kebalik. Nah, setelah kita masukin, ternyata dapat hasilnya adalah 3,6 sekian persen. Ya, kalau dibulatkan itu jadi 3,68%. Kalau teman-teman tidak pakai kali 100%, hasilnya itu 0,368 kalau dibulatkan atau 0,36 sekian gitu. Nah, 0,0368 atau 0,036 sekian. Maka opsi yang dipilih adalah yang A, yaitu sebesar 3,68%. Nah, kalau menggunakan kalkulator saintifik sebenarnya bisa dibulatkan secara otomatis, tetapi intinya kita harus hati-hati dalam membulatkan. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa opsinya ini sangat bervariasi mendekati 3,68. Kalau kita salah membulatkan, bisa saja kita memilih yang E atau memilih yang D, seperti itu. Tapi sebenarnya inti dari pembulatan, kalau angkanya 5 dan ke atas, itu pembulatan ke atas. Kalau di bawah 5, ya 1-4, itu pembulatan ke bawah sebenarnya. Dan saya yakin, saya tidak perlu memberitahukan hal ini, karena ini matematika dasar. Oke? Sekian dari penjelasan saya untuk nomor 4. Selanjutnya akan saya bahas soal nomor 5 sampai nomor 7.